Teror Kuyang. Malam Jumat Kliwon disebut-sebut sebagai malam yang memiliki aura mistis yang sangat kental daripada malam-malam lainnya. Hal tersebut sudah menjadi kepercayaan bagi sebagian besar masyarakat desa saat itu. Mereka yang sudah tahu bahwa malam tersebut akan tiba, mereka berbondong-bondong, menutup dan mengunci rapat-rapat jendela dan pintu rumah mereka. Peristiwa mengerikan pernah terjadi di malam Jumat Kliwon, di mana tepat persalinan seorang ibu yang melahirkan anaknya ternyata mengundang banyak makhluk gaib. "Bapak, ibu sudah tidak kuat lagi, Pak. Tahan, Bu. Nyi Kunti sebentar lagi datang." Seorang ibu menjerit-jerit kesakitan saat perutnya tak kuasa lagi menahan bayi yang mau keluar di dalam kandungannya. Ibu itu akhirnya dibantu oleh Nyi Kunti, seorang dukun beranak yang sudah biasa membantu persalinan orang-orang di kampungnya. "Tarik napas, hembuskan. Tarik napas lagi, hembuskan," ujar Nyi Kunti. Ia membantu menarik bayi yang hendak keluar. Darah mulai membanjiri seisi kasur. Kosasih tanpa harap-harap cemas, ia terus saja mondar-mandir di luar kamar, menunggu persalinan istrinya selesai. Ada sesuatu yang mengawasi di luar rumah mereka. Suara misterius terdengar sayup-sayup di telinga Kosasih, seperti suara wanita yang menyeringai. Ia mengetuk pintu kamar istrinya, memastikan semua baik-baik saja. Firasatnya berkata akan terjadi sesuatu yang buruk. Nyi Kunti, apa istri saya baik-baik saja?" teriak Kosasih. Tak lama terdengar suara jeritan bayi dari dalam kamar. Nyi Kunti mengais bayi yang masih berlumuran darah. Tiba-tiba dengan cepat jendela kamar terbuka oleh hembusan angin yang kencang. Suara misterius itu kembali terdengar di telinga. Sesuatu memaksa masuk ke dalam kamar. Sosok mengerikan berada di ambang jendela. Makhluk tanpa badan berwujud kepala wanita dengan organ-organ tubuh yang menggantung melayang-layang di udara. Istri Kosasih dan Nyi Kunti berteriak keras saat melihat sosok yang menyeramkan tersebut. Ia dengan cepat mencekik leher Nyi Kunti dengan organ usus yang panjang. Makhluk itu hendak merebut bayi Kosasih yang baru lahir. Mendengar suara gaduh yang terjadi, Kosasih langsung mendobrak pintu. Ia terkejut hebat saat melihat makhluk mengerikan itu dengan mata telanjang. Kosasih tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Makhluk itu seperti menghisap bayinya dengan brutal. Tanpa rasa takut sedikit pun, Kosasih berlari mengejar makhluk itu dengan parang di tangannya. "Makhluk biadab, jangan lari kau, akan kutebas batang leher kau." Makhluk itu menghilang dengan cepatnya. Kosasih terjatuh dengan menyisakan penyesalan sekaligus rasa dendam kepada makhluk tersebut. Hari-hari berlalu semenjak peristiwa mengerikan yang menimpa keluarga Kosasih. Cerita kemunculan sosok siluman Kuyang telah menggegerkan seisi kampung. Kekhawatiran dan ketakutan kini mulai menyelimuti hati dan pikiran orang-orang. Kosasih menjadi laki-laki yang banyak diam dan tidak terlalu menghiraukan orang lain. Ia setiap pagi
menyuapi istrinya yang kini menderita gangguan kejiwaan. Istrinya selalu berbicara sendiri dengan boneka kusam yang ia anggap adalah bayinya sendiri. Melihat hal tersebut, Kosasih tak henti-hentinya meneteskan air mata. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Ya, benar. Siluman itu sudah membuat resah kampung kita. Kita harus menangkap makhluk itu. Para warga berencana untuk bersiaga dan meronda di malam-malam berikutnya. Pasalnya, ada perempuan lagi yang sedang hamil tua. Mereka tidak pernah tahu dari mana asal kemunculan sosok kuyang tersebut. Namun ketika mendengar kabar bahwa ada yang akan melahirkan, malamnya makhluk itu kembali menampakkan wujudnya. Kekhawatiran kembali dirasakan oleh Nyi Kunti usai mendapati kabar bahwa salah satu warga memintanya untuk membantu persalinan. Ini adalah saat yang tepat untuk menangkap si kepala terbang itu. Tunggu, kita tidak boleh gegabah ketika menghadapi makhluk yang satu ini, ujar Nyi Kunti. Ia menceritakan pengalamannya kepada warga ketika berhadapan dengan sosok kuyang. Nyi Kunti melanjutkan, kita harus membawa bekal untuk menghadapinya. Kalian tidak akan pernah tahu kapan makhluk itu akan menyerang. Tragedi keluarga Kosasih nyaris merenggut nyawa Nyi Kunti ketika berhadapan dengan kuyang. Ia menyadari betul, melawan makhluk gaib bukan perkara mudah. Apalagi sosok yang sering meneror ini sudah banyak menelan korban. Konon, kuyang yang sering berhasil mendapatkan darah bayi dan wanita yang sedang melahirkan, ia akan semakin bertambah kuat dan mengerikan. Apa yang harus kita persiapkan, Nyi? Ijuk, bawang, dan bambu runcing, tegas Nyi Kunti. Mereka percaya ijuk yang digantungkan di sekitar rumah orang yang menjadi target kuyang akan menjadi jebakan yang efektif ketika sosok kuyang itu melewatinya. Kemungkinan makhluk itu akan tersangkut dan sulit untuk memasuki rumah. Bawang merah dan putih menjadi bahan yang cukup ampuh untuk mengusirnya, karena diduga kuyang tidak menyukai aroma bawang. Satu lagi senjata penangkal siluman kuyang adalah sapu lidi dan bambu runcing. Dengan menusuk organnya, makhluk itu sulit untuk bergerak. Kemunculan sosok kuyang akhir-akhir ini selalu menjadi buah bibir di kampung mereka. Praduga terhadap orang-orang yang menganut sihir dan ilmu hitam tak lepas dari perhatian warga sekitar. Mereka percaya siluman kuyang sebenarnya adalah manusia yang sewaktu-waktu berubah wujud menjadi hantu kepala yang bergentayangan di malam hari. Makhluk itu bisa mencium dan mengetahui jika ada yang melahirkan. Ia akan berburu darah bayi atau wanita yang sedang melahirkan dengan berubah menjadi wujud kuyang. Banyak yang mengira bahwa tujuan manusia berubah menjadi siluman kuyang adalah untuk mendapatkan kesaktian dan menjaga agar ia tetap awet muda. Pada siang hari, ia akan menjadi manusia seutuhnya yang dapat berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, pada saat malam hari, ia akan berubah wujud menjadi kuyang. Tak heran jika ada orang yang mengenakan penutup leher seperti syal atau kain di siang hari akan mencurigai sebagai manusia siluman kuyang karena ia berusaha menutupi bekas goresan di leher akibat perubahan wujud kepala kuyang yang meninggalkan tubuh manusianya. Malam bagi wanita yang hendak melahirkan akhirnya tiba. Para warga sudah bersiaga dan berpatroli di area penjuru rumah dan kampung, membawa obor dan senjata seperti parang dan arit, berkalung bawang-bawang yang menjadi bekal penangkal, lalu mengawasi langit
dan kebun-kebun mereka. Suara rintihan wanita yang sedang melahirkan terdengar hingga ke telinga warga. Nyi Kunti dengan sigap membantu harap-harap cemas. Ia mendapati firasat bahwa sosok Kuyang akan datang kembali. Suara angin malam mulai bergemuruh perlahan. Pohon-pohon bergoyang di sibak angin. Sesuatu tampak melintasi area perkebunan. Beberapa mata melihat adanya bola api yang melayang melintasi langit rumah-rumah. Kemunculan bola api yang terbang di malam hari diduga menjadi pertanda keberadaan Kuyang akan datang. Nyi Kunti berusaha untuk membantu persalinan agar cepat selesai. Ia merasa Kuyang sedang berada di langit rumah mereka. "Pak, cepat kunci jendela dan pintu rumah," saut Nyi Kunti. Pemilik rumah dengan cepat melaksanakan perintah Nyi Kunti. Namun, jendela kamar terbuka dengan kerasnya, membanting dan mendorong tubuhnya hingga terpental. Tepat di hadapan Nyi Kunti yang sedang mengais bayi, sosok Kuyang tersebut menyeringai melihat darah segar. "Siluman Kuyang, takkan kubiarkan kali ini kau merajalela lagi," seru Nyi Kunti. Ia memeluk erat-erat bayi di pelukannya sambil menodongkan sapu lidi dan bawang-bawangan. Kuyang tersebut tertawa keras sekali hingga membuat gendang telinga sakit. Beberapa warga menerobos memasuki rumah untuk menghadang Kuyang. Merasa mendapat ancaman, Kuyang itu melarikan diri, terbang keluar rumah. Ia terjerat ijuk-ijuk yang dipasang di langit-langit depan rumah. Kuyang itu berusaha melepaskan diri, namun warga berhasil mendapatinya dan menangkapnya. Nyi Kunti dan para warga akhirnya berhasil menyelamatkan bayi dan ibu yang telah melahirkan. Kuyang itu sempat berontak saat ditangkap oleh warga. Wujud kepala manusia dengan rambut berantakan dan organ tubuh yang menjuntai, mengeluarkan bau amis dan busuk yang menyengat hidung. Wujud yang menyeramkan dengan jantung yang masih berdenyut itu tiba-tiba saja tergeletak jatuh. Apakah Kuyang tersebut mati? "Nyi, apakah siluman ini sudah mati?" Kuyang ini seharusnya tidak mudah mati, kecuali seseorang tiba-tiba saja datang menyeret-nyeret sesuatu. Nyi Kunti dan para warga terkejut hebat melihat orang yang datang adalah Kosasih. "Akhirnya kau mati juga, makhluk biadab," ujar Kosasih. Ia menjatuhkan tubuh manusia tanpa kepala di hadapan orang-orang. Kosasih yang menaruh dendam kepada Kuyang yang dulu membunuh bayinya, kini kembali membawa tubuh dari manusia jelmaan Kuyang. Kosasih pernah berkata kepada Nyi Kunti, "Nyi, aku ingin membalaskan dendam kematian bayiku," ujar Kosasih saat menguburkan mayat bayinya yang baru lahir. "Bagaimana cara membunuh makhluk terkutuk itu, Nyi?" "Itu bukan perkara mudah, Kosasih. Pertama-tama, kau harus menemukan tubuh asli dari makhluk itu. Saat akan berburu mangsanya, Kuyang akan meninggalkan tubuh manusianya, lalu menancapkan bambu runcing ini ke tubuh lehernya. Bagaimana dengan kepalanya yang menyeramkan itu, Nyi? Aku akan menangkapnya bersama orang-orang." Kini kampung mereka tidak mendapat lagi teror hantu Kuyang yang sempat meresahkan. Kematian sosok Kuyang saat itu mengobati kekhawatiran dan ketakutan di benak mereka. Ibu-ibu yang melahirkan bayinya tidak lagi mendapat gangguan dari sosok Kuyang. Nyi Kunti dan Kosasih yang saat itu disebut-sebut menjadi pahlawan atas penangkapan siluman Kuyang tiba-tiba menghilang. Warga
mendapati pesan tersurat di rumah Nyi Kunti. Terorku yang belum berakhir, kita semua akan mati. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Nyi Kunti dan Kosasih. Ia berlari menuju hutan. Sesuatu sedang mengejar-ngejar Nyi Kunti. Mau lari kemana kau, dukun beranak? Ajalmu sudah tiba. Nyi Kunti terjatuh. Ia melihat sosok melayang ke arahnya. Wujud kepala manusia dengan organ tubuh mengejarnya. Sosok yang didapati kini berbeda dengan kuyang yang tempo lalu ia temui. Wujudnya lebih besar dan mengerikan dari sebelumnya. Matanya besar, taringnya panjang nan tajam, dan rambutnya panjang menjuntai. Kau telah membunuh anakku, dukun beranak. Kini kau harus mati juga. Kuyang terkutuk, pergi kau dari hadapanku. Aku bukanlah kuyang. Aku adalah Palasik.